Selamat pagi, siang, sore, Bapak, Ibu, dosen, dimanapun Bapak, Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhan Absori. Saya mahasiswa semester 4 kelas C. Kali ini saya akan membuat sebuah video UTS Hukum Lingkungan. Dan kali ini saya akan melakukan videonya dengan 1 kali take karena untuk efisiensi waktu aja, dan jujur saya males ngedit. Lalu untuk topik yang akan saya angkat ini yaitu proyek strategi nasional food estate dan legitimasi deforestasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Masalah ini yang secara akademisi sudah sangat terang benderang pelanggarannya. Jadi saya akan membedah ke 5 poin yang diminta secara komprehensif, cepat, dan langsung pada intinya. Oke, mari kita masuk ke poin pertama, yaitu kriminologi dan dampak dari pengerusakan maupun pencemaran lingkungan akibat proyek ini. Secara kronologis, ambisi food estate atau lumbung pangan raksasa ini bukanlah hal baru, Bapak Ibu. Ini adalah pengulangan sejarah yang gagal. Kita mulai dari proyek lahan gambut deh, atau PLG 1 juta hektar di era Orde Baru yang berujung pada bencana kebakaran gambut. Lalu proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate MIFEE seluas 1,2 juta hektar di era Presiden SBY yang juga gagal. Kemudian di era Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, proyek ini direplikasi lagi menjadi PSN dengan target yang bahkan lebih masif, mencapai sekitar 2 juta hektar di Merauke. Bahkan Kementerian Kehutanan baru-baru ini mengidentifikasi 20,6 juta hektar kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi. Lalu kalau kita bicara definisi hukumnya, pengerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan. Ruang lingkup pengerusakan di PSN ini sangat jelas. Deforestasi skala besar dan perusakan ekosistem gambut. Sebagai contoh, di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, tetangga kita Kalimantan Selatan, lahan hutan sekunder dan koridor satwa seluas ribuan hektar itu dibabat habis hanya untuk ditanami singkong, yang pada akhirnya kita bisa sama-sama menebak ujungnya gagal panen. Sedangkan pencemaran lingkungan adalah masuknya zat energi atau komponen lain mau jatuh saya dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup. Dalam konteks food estate, ruang lingkup pencemaran tidak hanya limbah agrokimia seperti pupuk, pestisida dan yang mencemari air dan tanah, tetapi juga pencemaran udara berupa emisi gas rumah kaca dan lain-lain. Riset menyebutkan bahwa pembukaan hutan alam seluas 4,5 juta hektar saja akan melepaskan 2,59 miliar ton emisi karbon. Di Merauke, pembukaan 2 juta hektar lahan diproyeksikan melepas sekitar 782 juta ton CO2. Jadi dampak pengerusakan dan pencemaran berskala lokal hingga global ini udah bukan cuma main-main lokal, enggak, ini global bos, sedunia juga kena. Selanjutnya, poin kedua, permasalahan hukum lingkungan dari segi administrasi, perdata, dan pidana. Secara administratif, proyek ini penuh dengan cacat prosedur dan maladministrasi. Pemerintah menggunakan legal engineering atau rekayasa hukum melalui UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya. Melalui UU Cipta Kerja, batas minimal kawasan hutan yaitu 30% dari daerah aliran sungai dihapus, hilang, now is gone, tidak ada lagi. Pelepasan kawasan hutan untuk PSN dipermudah, bahkan diizinkan berjalan tanpa syarat tata batas tenurial yang tuntas. Lebih parah lagi, proyek raksasa seperti food estate di Merauke dieksekusi tanpa adanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang komprehensif di awal. Ini jelas pelanggaran administrasi fatal.
Yang kedua, dari segi perdata, korporasi maupun entitas pelaksanaan proyek seharusnya bisa dijerat dengan asas strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana mereka wajib bertanggung jawab atas kerugian lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Terutama karena perusakan lahan gambut berdampak pada kerugian ekologis dan sosial ekonomi yang harus ditanggung negara nih dan masyarakat. Namun gugatan perdata ini seringkali mandek. Kenapa mandeknya? We don't know why. We don't know. Lalu dari segi pidana, jika kita menggunakan pisau analisis kriminologi hijau, kerusakan yang terjadi bukan sekedar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan lingkungan atau environmental crime berskala ekosida. Ekosida itu apa sih? Ekosida itu adalah penghancuran ekosistem secara masif nih, luas dan berjangka panjang. Jadi bukan pengerusakan skala pendek dan kecil, ini masif, besar, luas, dan efeknya itu panjang. Dalam kriminologi hijau, negara di sini bertindak sebagai pelaku utama yang melegitimasi kejahatan tersebut lewat narasi ketahanan pangan. Sayangnya, narasi ketahanan pangan dipakai untuk legitimasi kejahatan seperti ini. Padahal praktiknya adalah pengerusakan alam secara permanen. Beralih ke poin ketiga, yaitu prinsip hukum lingkungan terkait penyelesaian masalah secara litigasi dan non-litigasi. Secara prinsip, penyelesaian masalah lingkungan sebaiknya itu melakukan jalur non-litigasi non-litigasi untuk mencapai titik tertentu seperti mediasi atau negosiasi, terutama yang menyangkut hak tenurial masyarakat adat. Namun, Bapak Ibu dosen, juga teman-teman yang menonton video ini mungkin bisa melihat sendiri realitasnya di lapangan. Alih-alih melakukan penyelesaian non-litigasi yang humanis, pemerintah justru menggunakan pendekatan militer. Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025, aparat TNI dan Polri bahkan dilibatkan langsung dalam satuan tugas penertiban kawasan hutan. Wow, kaget nih lihat TNI Polri masuk ke sini. Di Merauke, pengamanan proyek dengan proyek pangan sampai melibatkan batalion infanteri, Bapak Ibu. Batalion turun loh. Forward. Ini bukan non-litigasi lagi, ini represi dan intimidasi bersenjata. Di sisi lain, jalur litigasi atau pengadilan juga sangat terjal bagi masyarakat adat. Karena secara administratif, negara sering menolak mengakui legalitas tanah wilayah mereka dengan dalih itu adalah kawasan hutan negara lah, apalah, inilah, itulah. Jadi akses keadilan tertutup di kedua jalur tersebut. Litigasi tutup, non-litigasi ditutup. Hal ini membawa saya menuju ke poin keempat, yaitu peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Secara teori hukum, keterlibatan masyarakat adalah hak mutlak. Ada prinsip hukum internasional, yaitu Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC atau Padiatapa. Free, bebas, prior, utama, and informed consent, konsen yang diberitahukan sebelumnya. Sepertinya itu ya artinya. Cuma kalau berdasarkan dari yang Padiatapa aja deh, itu adalah yang mewajibkan adanya persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat adat sebelum proyek berjalan. Kenyataannya di PSN Food Estate, partisipasi masyarakat bisa dibilang nol besar. Masyarakat adat seperti Malin, Maklew, Kimaima, dan Ye di Merauke tidak pernah dilibatkan secara bermakna dalam penentuan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonferensi atau HPK. Tiba-tiba alat berat datang, hutan LED dibongkar, dan tempat ritual saklar mereka digusur. Ketika masyarakat memprotes, mereka distigmatisasi sebagai penghambat.
pembangunan nasional dan berujung pada kriminalisasi. Masyarakat saja dikriminalisasi padahal mereka cuma protes loh. Aduh. Jadi partisipasi yang seharusnya menjadi nyawa dari pengelolaan lingkungan direduksi menjadi sekedar sosialisasi sepihak yang penuh paksaan, Bapak Ibu. Terakhir, masuk ke poin kelima, yaitu adalah mengaitkan kasus ini dengan asas-asas pada pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau UU PPLH. Analisis saya seperti ini. Proyek PSN Food Estate yang difasilitasi UU Ciptaker atau UU Cipta Kerja secara sistematis telah menabrak hampir seluruh asas di pasal 2. Pertama, tanggung jawab. Negara seharusnya menjamin pemanfaatan sumber daya alam, memberikan manfaat yang adil bagi warga negara. Namun yang terjadi, negara itu melegalkan perampasan tanah, rakyat dan hutan adat demi korporasi oligarki perkebunan. Lalu, yang kedua, asas kedua, kelestarian dan keberlanjutan. Membabat jutaan hektar hutan primer dan sekunder untuk monokultur jelas mematikan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang. Ketiga, asas kehati-hatian atau precautionary principle. Asas ini mewajibkan bahwa tidak boleh dijadikan alasan bahwa ketiadaan bukti ilmiah tidak boleh dijadikan alasan, jadikan alasan untuk menunda pencegahan kerusakan lingkungan. Kenyataannya, proyek ini jalan terus tanpa kajian AMDAL dan KLHS yang memadai. Keempat, asas partisipatif dan asas keadilan. Kedua asas ini mati ketika masyarakat adat digusur tanpa kompensasi yang layak dan dilarang menyuarakan penolakan. Seperti yang tadi saya bilang, masyarakat adat distigmatisasi sebagai penghambat, lalu mereka dicap sebagai kriminalisasi. Oleh karena itu, tujuan hukum lingkungan pada pasal 3 UU PPLH seperti melindungi wilayah NKRI dari pencemaran, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah gagal dipenuhi. Pemerintah menggunakan dalih ketahanan pangan untuk membenarkan tindakan deforestasi. Padahal, menurut ahli kriminologi hijau dan aktivis HAM yang saya baca di website seperti Walhi dan lain-lain, ini adalah state corporate crime yang melahirkan krisis iklim dan pelanggaran HAM berat. Pembangunan ini tidak mengejar keadilan ekologis, melainkan sekedar eksploitasi atas nama proyek strategis. Baik Bapak Ibu, dosen yang saya hormati, saya kira juga cukup penjelasan monolog kali ini, dan juga sudah menyentuh 5 poin instruksi UTS, mulai dari kronologi pencemaran, aspek perdata pidana administrasi, kebuntuan litigasi dan litigasi, absennya partisipasi masyarakat, dan hingga pelanggaran telak terhadap asas dan tujuan UU PPLH. Juga sepertinya ini sudah, video ini sudah mencapai durasi yang diminta seperti di panduan UTS-nya. Maka saya cukupkan. Harapan saya tidak ada lagi sebuah kepentingan yang menjadi alasan utama hak-hak ulayat masyarakat adat ditebang, dihilangkan. Tempat mereka beribadat, tempat mereka tumbuh akan diganti ke sebuah kebun singkong. For what? Untuk apa? Menurut saya. Jadi saya minta maaf jika ada salah kata, salah informasi ataupun hal yang sengaja maupun tidak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atau siapapun yang akan memeriksa video tugas ini dan menonton video tugas ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih.